Nabila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Pul Hidayat atau Memang Obot lah ya. Oke, jadi di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang pertempean lagi. Jadi bahasanya ke bahasa Indonesia lagi ya. Balik lagi di konten-konten sebelumnya ada beberapa video ya heheurayan gitunya, heheurayan kita menggunakan bahasa Sunda ya. Sekarang karena yang menginginkan video ini adalah campur gitu ya, semua orang Sunda, jadi kita akan bahasa Indonesia kembali ya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada tempe. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan ya, langkah baiknya kalian yang belum subscribe di subscribe dulu ya. Dan bagi kalian yang tertarik untuk diskusi atau tanya-tanya seputar masalah tempe atau cara membuat tempe, saran-sarannya saya akan membuat sebuah grup Telegram ya. Tinggal diklik aja di deskripsi ya, di klik situ Anda langsung join ke grup Telegram kita ya, dan Anda bisa tanya-tanya seputar pertempean di situ ya. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak banget. Ini di video yang kemarin tentang pertempean gitu banyak banget ya yang nontonnya, terus banyak komentar-komentar juga tentang masalah-masalah pertempean gitu. Bang, ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Jadi ya banyak banget gitu kan. Meskipun saya udah upload video kemarin-kemarin itu udah lama banget ya tentang 5 masalah tempe. Kalian bisa ditonton aja di link deskripsi ya. Tonton di situ ada 5 masalah tempe dan kenapa dan apa penyebabnya dan apa solusinya, itu saya sudah bikin di situ. Tapi masih banyak itu dari kalian yang komen-komen gitu, Bang, ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Oke, sekarang kita akan baca komen kalian gitu kan. Oke. Sekarang kita yang di sini dulu ya. Yang di sini dulu tentang cara produksi tempe 2 kali rebus. Ini banyak banget ya yang komen di sini, ada berapa ya lupa lah. Ini saya udah pilihin ya satu-satu. Ini kalau komentar yang pertama dari Marizar Channel. Oke, 2 minggu yang lalu nih. Kalau perendaman pertama tanpa air pancing bisa gak, Bos? Ada kelemahannya gak? Oke. Di sini kita like dulu ya, udah di like ya, udah di like. Oke, jadi untuk perendaman yang pertama bagusnya itu saya udah jelasin juga sebelumnya. Lebih baik itu pakai pancingan air rendaman ya, supaya si asamnya itu keluar. Kalau nggak keluar, misalnya perendamannya kurang maksimal, si asam laktatnya nggak keluar gitu kan, si tempenya itu bisa bermasalah gitu. Jadi alangkah baiknya itu harus memakai campuran air asamnya gitu, supaya si tempenya si asamnya itu keluar ya. Jadi gitu. Sebagai bahan aja sih, misalkan untuk perendaman yang misalkan kedelainya kurang dari 10 kilo ya, itu wajib banget sih, wajib banget pakai air rendaman. Misalkan kalau nggak pakai juga sih 50-50 lah jadinya, bisa jadi bisa enggak gitu. Kalau yang lebih dari 15 kg sebenarnya aman-aman aja gitu, aman-aman aja gak pakai rendaman, tapi kita cari aman gitu. Tapi kita cari aman, saya meskipun rebus kedelai 20 kilo atau 25 kilo tetap pakai ya, tetap pakai ketakarannya ya biasalah. Paling 3 botol aqua gitu, yang kecil ya, yang berapa mili itu, yang kecil pokoknya ya. Jadi wajib banget sih menurut saya itu. Motor edan. Oke, jadi kalau saya sih harus pakai gitu ya, apa mau sedikit mau banyak itu harus pakai, tentunya pakai gitu ya. Oke, jadi seperti itu coy. Jadi wajiblah pakai supaya cari aman aja gitu. Terus ini kalau 1 kilogram kedelai pancingan asamnya berapa banyaknya, Bang? Oke, ini kalau misalkan untuk 1 kilo ya, air asamnya cukup lah, 1 botol aja cukup sih. 1 botol aqua udah cukup, itu udah banyak lah. Segitu ya untuk 1 kilo. Di sini saya udah balas juga ya, keren, semangat Bang. Oke, thank you ya. Terus ada dari ini, ada Idarul Hok Official TV. Oke, ini untuk perendaman pertama biar keluar asamnya pakai apa, Bro? Misal rendam cuman 1 kilogram baru mau praktek. Oke, misalkan ya, misalkan kalian mau praktek, misalkan praktek 1 kilo ya. Saya juga pernah dulu nyari-nyari air asam tapi gak nemu ya, gak nemuin gitu kan. Mau ke pabriknya langsung rada-rada malu gitu kan. Saya dulu pernah rebus 1 kilogram dulu, lalu ya direndam aja, gak pakai air asam gitu, gak pakai air asam. Nah itu direndam selama, kalau gak salah saya 2 malam, 1 hari ya, 2 malam 1 hari.
saya pakai rendam yang itu, terus saya ambil airnya pakai aqua lalu simpen gitu. Yang kedelai itu coba diproses ya jadi gitu. Ya jadi, tapi itu menurut saya 50-50 ya, kalau gak pakai rendaman itu mungkin ya hoki atau gimana ya. Tapi waktu sebelum-sebelumnya saya pakai 1 kilo rendam itu sampai satu malam, 1 hari 1 malam itu gak jadi gitu kan. Pengalaman berikutnya lagi saya rendam lagi 1 kilogram waktu praktek ya, 1 kilogram lalu direndam selama 2 hari 2 malam, dua malam 1 hari ya, 2 malam 1 hari. Itu saya ambil tuh airnya, tapi langsung diproses itu karena sayang kan 1 kilogram, tapi jadi gitu. Nah itu air yang bekas rendaman itu bisa dipakai coy, jadi gitu ya. Kalau yang kalian yang susah gitu nyari gak nemu gitu, bisa langsung yang 1 kilo itu diproses saja gitu, airnya jangan dibuang ya. Ini nanti bisa dipakai buat perendaman yang berikutnya gitu. Oke siap ya, jadi seperti itu guys ya. Terus bekerja keras, semoga Allah memberi keberkahan, tambah sukses usahanya. Oke siap, thank you, makasih. Maksudnya ini siapa ya? Makasih. Oke, Ridwan Abdul ya, makasih ya. Komentarnya positif nih. Jadi saya salut banget nih di sini, meskipun ya bahasanya saya di sini kurang-kurang gimana gitu ya. Ya niatnya kan buat karakter ya, pembuatan karakter jadi kayak gitu ya. Masih banyak ya komentar-komentar positif, meskipun bahasa saya di situ jelek banget ya. Oke, di sini ada juga dari Haris Bandel. Oke, bundle ya. Mas, kalau tempe panas gimana solusinya? Apa ada kita taruh supaya dingin, Mas? Mohon bantuan mungkin ya. Oke, kalau tempe panas itu sih kasusnya banyak banget ya, terutama awalnya itu bisa dari peragian terlalu banyak, atau misalkan itu kelamaan pas dibungkus kan. Di tutorialnya di situ dibungkus dulu, bukan dibungkus ya, diungkep lah istilahnya. Kelamaan itu bisa jadi kepanasan gitu. Kalau misalkan udah mateng lalu kepanasan, mungkin itu penyimpanannya kalau kesorot matahari langsung kan, terkena sinar matahari langsung, bisa kepanasan itu tempenya dan cepet menua gitu kan ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin kalau mau lebih awet mah simpan aja, jangan sampai terkena sinar matahari langsung gitu kan. Jangan terkena matahari langsung, terus jangan ditutup gitu biar lebih awet. Biasanya saya kalau nyimpen itu di rak lemari. Kalau biasanya kan di lesnar lah bahasa istilah nama. Di lesnar itu lumayan rada awet ya, tapi kebanyakan kan yang beli tempe jarang-jarang nyetok juga gitu kan. Kalau misalkan mau eksperimen, simpen aja di tempat yang terbuka, di ruangan terbuka, itu bisa mengawetkan dari tempe tersebut ya. Oke, jadi banyak banget di sini yang komen-komen, banyak yang ini juga, wah bahasanya Bang. Oke, jadi bahasa saya kayak gitu ya. Jadi yang klarifikasi aja, yang video kemarin itu di video yang ini ya. Video yang cara produksi tempe itu bahasanya kan wow gitu. Kayak orang songong ya, tapi itu ya pendalaman karakter sih sebenarnya. Oke, ini ada dari para Pordis Red. Oke, semangat Om, good. Jangan lupa sisipkan ketawa jadi bercanda. Oke, nawarin kopi kayak mau nelen orang aja. Bilang air fermentasi yang layak. Oke ya, jadi ini nih yang komennya ya. Biang air fermentasi yang layak pakai yang harus diambil dalam beberapa kali produksi, yang air dalam tong. Cara buat air biang fermentasi yang botol aqua. Oke, thank Om yang siap pakai air fermentasi yang bagaimana. Semoga sampean sukses. Oke, selamin ya. Oke, untuk membuat air fermentasi yang kayak tadi ya, itu biasanya kan air fermentasi itu buat campurannya itu dipancing sama hasil rendaman yang kemarin gitu kan. Jadi itu sebenarnya asam laktat sih. Oke, ini masih banyak, gak mungkin nih untuk dibacain semuanya komen-komennya, tapi kebanyakan kebanyakan seperti itu ya. Kebanyakan komen-komentarnya nanya tentang air asam, terus tempe panas, banyak lagi. Dan ini kita lanjut ini ke video yang ini. Ya ini saya membahas tentang air asam ya, yang ini lakukan cara ini biar tempe gagal campur dengan asam laktat dari rendaman kedelai. Oke, jadi yang ini ada juga komentarnya, ini dari Dizzy Kung Lau ya, makasih Bang, ilmunya bermanfaat sekali. Oke, makasih juga ya udah subscribe ya. Terus ada dari Dodo Anime, kalau udah direndam langsung direbus lagi apa mending dicuci dulu pakai air baru Mang? Oke, siap.
Jadi untuk dua kali rebus ya, saya ini menggunakan dua kali rebus ya. Untuk setelah direndam kan itu asamnya kita ambil lagi pakai botol aqua, si asam laktatnya, sisa air asamnya dikit aja 3 botol biasanya. Itu biasanya saya cuci ya. Cuci sampai bersih, usahakan si kacangnya itu kalau dicicipin kan, misalnya habis direndam, cicipin itu asam ya. Si kacangnya itu asam biasanya. Nah, dicuci sampai bersih ya. Dicuci sampai bersih, sampai kalau kita cicipin si kacangnya itu tawar, asamnya hilang gitu. Jadi bagusnya seperti itu ya. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti si tempenya itu lebih wangi gitu kan. Banyak isu sebenarnya sih kalau cuci tempe, katanya jangan terlalu bersih, nanti tempenya gak jadi. Itu pasti banyak yang pengrajin yang ngomong seperti itu. Tapi setelah saya pelajari ya, setelah saya pelajari sebenarnya kalau cuci itu lebih bagus malah bersih gitu kan. Jadi tempe ini bukan makanan kotor ya. Jadi usahakan cuci itu sampai bersih, kalau dicicipin sampai bening lah ya, kan awalnya itu kuning ya, kuning airnya agak kuning-kuning keemasan gitu. Terus kita cuci, setelah rendam itu kita cuci, kita cicipin, usahain si kacang kedelainya itu sampai rasanya tawar gitu, asamnya gak kerasa gitu. Jadi lebih baik sampai bersih gitu kan. Oke, supaya menghasilkan tempe yang super lah pokoknya ya. Jadi kayak gitu bro ya. Oke, terus ada komentar lagi dari Ari. Oke, 3 hari yang lalu nih. Mang, saya udah subscribe. Oke, makasih Mas Ari ya. Mau nanya Mang, tempe saya untuk penjamuran 2 hari 2 malam, terus hari kedua itu sorenya udah kayak busuk gitu, padahal jamurnya masih bagus, putih, bersih gitu. Salahnya di mana Mang? Mohon jawabannya Mang. Baru belajar produksi ini. Oke, jadi gimana ya ini? Untuk penjamuran 2 hari 2 malam, terus hari kedua itu sorenya rasa ada dua ini ya. Saya kurang nyerna juga mungkin ini, misalkan ya, ya emang sih kalau penjamuran itu rata-rata 2 hari 2 malam ya. Kalau saya biasanya penjamuran dari awal hari hari Selasa, Kamis itu udah matang. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, ya 2 hari 2 malam. Ya benar, 2 hari 2 malam ya. Ya 2 hari 2 malam. Biasanya itu udah jadi gitu kan. Nah, ini pertanyaannya rasanya kayak busuk gitu tapi warnanya masih bagus gitu. Oke, jadi saya ada contoh ya, bentar. Oke, balik lagi. Jadi ini saya punya contoh ya, satu tempe. Ini saya sengaja simpen untuk dites berapa lama sih keawetannya gitu kan. Ini dijual itu waktu hari Sabtu ya, Sabtu pagi ini dijual. Sekarang hari Minggu kemarin berarti. Dan saya produksi ini mulainya itu hari Rabu dan mulai difermentasi itu hari Kamis. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari. 2 hari enggak, Kamis, Jumat, Sabtu ya, 3 hari 2 malam ini difermentasi dan ini udah matang, udah 1 hari ini masih bagus ya, belum ada jamur-jamur hitamnya, terus ya masih bagus lah dimakan, ini juga masih enak gitu, pas lah bagus. Oke, jadi di sini udah 2 hari 2 malam misalkan ya, misalkan ada 2 kemungkinan, saya jawab dua-duanya aja. Misalkan kalian produksi waktu hari Kamis, misalkan di fermentasi hari Kamis, setelah 2 hari kemudian mungkin pas dijual itu hari Sabtu, ini sorenya kayaknya, ini sorenya udah bau busuk gitu. Nah itu kalau misalkan tempenya putih, bersih, terus kalau kita buka gitu kan, dia cium itu bau busuk gitu. Ini ada satu kemungkinan. Yang pertama, Anda mencucinya kurang bersih ya, seperti yang tadi, misalkan pas waktu perendaman pertama itu ya pas mau perebusan kedua cucinya Anda kurang bersih, itu bisa jadi ya mempengaruhi sekali. Terus yang kedua yang paling dominan, saya juga sering gitu kan, sering ngalamin hal seperti itu dari ragi ya. Tempenya putih bersih gini, tapi pas dibuka gitu ada lendir-lendir gimana gitu kan, kayak berlendir gitu, terus dicium juga aromanya bau busuk gitu, gak enak lah, kalau dimakan juga gak layak makan itu sebenarnya. Itu adalah biasanya dari raginya ya. Kalau misalkan ada masalah dari rendaman, biasanya tempenya kan gak jadi, bau-bau tapi gak jadi. Ini jadi putih bersih kayak gini tapi baunya gak enak gitu, dimakan juga gak enak, itu biasanya raginya udah basi coy ya. Oke, jadi di sini saya juga udah bawa nih ragi ya, ada 2 ragi. Ini sebenarnya ragi yang udah basi ya, udah basi. Ini yang udah basi nih, udah yang basi. Ini saya sengaja udah lama kemarin libur gak dipakai nih, lupa gak kepake
Jadi saya kebetulan banget nih ada buat sampel ya. Jadi perbedaannya antara gimana? Jadi timbul pertanyaan tuh. Jadi gimana sih standar ragi yang masih bagus untuk dipakai gitu? Jadi gimana ya? Kalau bedainnya susah sih. Kalau lihat di sini ini antara ragi yang udah basi agak layak dipakai dan ini yang masih baru, saya baru buka yang ini. Warnanya sama ya, putih bersih, terus teksturnya juga sama kayak gini. Teksturnya sama lah, kayak ada kayak tepung-tepung gitu. Nah, yang ngebedain kita bisa cium dari baunya ya. Antara bau yang baru sama yang udah yang basi itu beda banget. Nah, yang baru masih bau-bau gimana gitu, rada-rada bau tepung gitu kan. Bau tepung lah, rada-rada bau tepung. Sedangkan kalau yang udah kedaluarsa itu biasanya bau apek ya, bau apek. Tuh, nah kayak gini bau apek terus rada-rada menyengat gitu, itu biasanya si ragi udah basi dan jangan dipakai gitu ya. Meskipun dipakai tempe jadi seperti yang kayak tadi ya, tempenya itu jadi tapi biasanya keluar aroma-aroma yang nggak enak gitu dari tempe tersebut. Terus kalau kita buka, kalau kita ini kan ada kayak licin-licin gitu, leur gitu kan. Leur. Jadi kayak gitu ya, itu biasanya dari raginya. Jadi cek lagi raginya sebelum kita pakai, tanggal berapa expire-nya. Kalau misalkan kita baru beli, lihat tuh dipantau ya, dilihat aja. Biasanya ragi itu tahan setelah dibuka ya, itu sekitar 3 mingguan ya. Setelah 3 minggu itu biasanya bau-baunya udah apek dan ya gak bagus gitu. Jadi lebih baik ragi itu disimpannya itu di tempat di toples ya, biar gak cepet bau apek. Biasanya kalau disimpan di toples itu kan kedap udara ya, supaya biasanya lebih awet gitu ya. Supaya memudahkan mah gimana sih, ragi yang masih bagus itu cium aja langsung. Kalau udah bau apek gitu kan, rada-rada menyengat ke hidung, ya udah jangan dipakai gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Terus ini kemungkinan kedua ya pertanyaannya, saya nyerna aja nih, gimana maksudnya ya? Misalkan ini 2 hari 2 malam matang seperti saya kemarin hari Sabtu. Nah, hari Senin itu udah busuk. Nah, bisa aja gitu ya. Jadi 2 hari kan, 2 hari setelah dijual gitu, 2 hari setelah dijual udah busuk ya, itu sebenarnya normal aja sih. Karena tempe rata-rata gitu ya, rata-rata bertahan itu sampai 3 hari, 4 hari, ya 5 hari itu sebenarnya udah layon ya tuh. Kalau di ini udah banyak-banyak yang hitam-hitam ya 5 hari itu ya. Biasanya kalau bertahannya 2 hari, 3 hari, 3 hari itu masih enak gitu, masih bagus. Ini 2 hari misalkan udah 2 hari sore, berarti ya 2 hari ya. 2 hari udah bau busuk gitu kan, yang kemungkinan itu Anda nyimpennya di tempat yang lembab mungkin ya, misalkan kalian simpen di yang tertutup misalnya kayak gini. Nah, otomatis kan ini keluar panas. Nah, kalau keluar panas ini biasanya cepat membusuk si tempe itu ya. Kalau keluar panas jadi usahakan nyimpennya di tempat terbuka. Terus bisa jadi ini ragi Anda kebanyakan gitu ya. 2 hari udah agak enak, udah busuk 2 hari. Misalkan 1 hari, pernah saya juga dulu kebanyakan ragi gitu kan. 1 hari itu udah gak enak, malah udah gak enak, disimpan 1 hari udah busuk gitu. Busuk enggak, tapi udah gak enak gitu rasanya. Ada peher-peher gimana gitu kan, tempe udah kolot gitu. Ya biasanya itu dari peragian yang terlalu banyak gitu. Jadi dicocokin aja sama cuaca yang di cuaca sekitar kita gitu. Misalkan lagi musim hujan kita lebih banyak biasanya ya. Kalau musim kemarau biasanya kita peragiannya lebih sedikit gitu. Oke. Jadi itu ya. Terus ada juga nih dari Sepi Putri Marcella. Oke, ya ini ya tempe jadi jamur merata, tidak berair tapi ada bau yang gak enak. Salahnya di mana, Mas? Oke, jadi yang tadi ya, tempe jadi jamur merata, tidak berair tapi ada bau yang gak enak ya. Sama sih yang kayak tadi ya. Sama yang kayak tadi itu biasanya dari ragi yang basi atau pencucian Anda kurang bersih gitu. Jadi baunya gak enak gitu kan. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi usahakan cuci itu yang bersih, coy. Jangan sampai gak bersih gitu. Dicicipin aja apakah masih tawar atau masih asam. Dicium apakah masih bau gitu. Bau asam kan beda kan ya. Kalau udah cuci sama yang belum itu beda ya. Bagus banget, lanjut bermanfaat. Oke, cara pakainya gimana? Ini masih ada ya. Jadi Bunda Mira ya, Bunda Mira, thank you banget. Ini kasih love dulu ya. Ini saya belum balas ya. Ini udah ya dibalas. Oke, cara pakainya gimana? Kita langsung aja di ini ya. Cara pakai air asam mungkinnya ini. Cara pakainya langsung aja dicampur, terus dicampur sama air bersih gitu ya. Oke, siap. Oke, satu lagi mungkin dalam perendaman. Kembali lagi balik dalam perendaman. Jadi usahain si airnya itu air bersih ya.
jangan sampai kecampur sama apa gitu, terutama sama minyak sama sabun, jangan sampai tercampur. Usahain airnya itu benar-benar bersih ya. Oke. Terus ini ada juga nih dari video yang ini nih, tempe gagal itu banyak banget ya yang komen juga. Di sini ada berapa komentar ya, 7 ya. Oke, ini dari Anissa Herma, aku bikin 1 kilogram nanti jadi sih. Oke, aku bikin 1 kilogram jadi sih, tapi bau busuknya yang jadi cuman pinggir-pinggirnya aja bang, yang tengah bau seperti licin gitu, apa sebabnya? Yaitu biasanya itu dari perendaman ya. Ini katanya jadinya cuman pinggirnya doang nih, pinggirnya doang, jadi tengahnya itu biasanya iya kayak gitu, sering sebenarnya. Terutama dulu saya juga dulu sering banget tuh ngalamin kasus seperti itu biasanya dari perendaman ya. Perendaman yang kurang maksimal, si asamnya gak keluar, langsung dicuci, direbus, terus dikasih ragi, dibungkus gitu kan, fermentasinya itu maksimal, otomatis bukannya jadi jamur, si kacangnya itu malah busuk gitu kan ya. Jadi jamurnya gak jadi, si kacang malah busuk. Jadi itu ya yang penyebabnya. Jadi penyebab utamanya itu dari perendaman. Jadi usahain rendamnya itu yang lebih maksimal lagi gitu kan ya. Terus ini Elina Ade, kalau asamnya dari cuka makan bisa nggak mas? Oke, siap. Ini cuka juga sebenarnya kalau kita sebutin asam laktat ya, tapi saya belum pernah coba. Mungkin Mbak Elina mau cobain tuh, karena asam cuka juga kan itu asam laktat juga ya. Tapi gak tahu apakah bisa dipakai buat rendaman kacang lele atau enggak gitu. Sejauh ini saya belum coba. Tapi saya juga gak mau coba sih. Kebanyakan cari aman aja, pakai sisa rembahan-rembahan yang kemarin. Oke, dari Susilo, ngopi hula. Oke, siap. Ngopi hula Oke, jadi seperti itu ya. Terus masih banyak nih di bawah komentarnya, dan saya udah jawab sebenarnya. Ini satu-satu udah balas ya. Oke, terus ada siapa lagi? Mana lagi ya? Bang, terima kasih berkat nonton video Abang, saya jadi bisa usaha tempe ngopi lah. Oke, siap ya, tahu laris. Oke, makasih ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat terus ya. Jadi diturunin lagi itu ilmunya, jangan cuman dipegang sorangan gitu ya. Oke, semoga sukses ya, tahu laris. Dan mungkin itu aja ya untuk video kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Dan jangan lupa sekali lagi di subscribe dulu, karena subscribe itu penting ya guys ya. Oke, dan mungkin segitu aja ya video untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Semoga produksi tempenya lancar gitu ya, meskipun harga kedai sedang naik ya. Dan terima kasih sudah menonton. Ngopi hula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.